privilege yang dipaksakan, yang salah memahami agama. Ahlul bait dimanai oleh Habib. Tidak ada itu. Ini kesesatan. Ini harus diluruskan. Ini keras ini Habib. Jelas loh, saya jujur aja. Apa mudah ini? Ayo coba. Cari. Apa yang baiknya? Saya udah keliling kok. Ini bangsa paling baik. Cuma senyum, assalamualaikum, mari. Coba di Arab semua. Belum tentu di tenan. Siapa kamu? Jadi nilai-nilai Islam di sini. Ramadan berkah di sini. Lebaran indah di sini. Di Arab tidak ada lebaran kayak di sini. Mau gotong royong ada di sini. Coba dari ke Arab lah. Kalau bawa lebaran. Tidak ada rasanya. Puasa. Di sini ada beduk. Ini budaya. Jadi jangan dipaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia. Karena Nabi itu diutus di Arab menggunakan bahasa setempat untuk supaya dimengerti. Andai kan Nabi kalau turun di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kita punya budaya yang baik, kita jaga. Tidak harus diarabkan ini. Tidak harus diarabkan. Tidak loh, itu justru dosa. Nabi pernah ada hadis. Janganlah Anda memakai pakaian sesuatu yang tampil beda. Di tempat itu akan jadi fitnah. Contoh, saya mau bergaya-gaya Arab di tempatnya nggak tahu Arab. Ini justru fitnah. Karena pakaian Arab dan bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Ya, bukan karena Nabi ya. Bukan, memang jadi sudah ada dulu gitu iya, maksudnya. bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Contoh, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama. Karena kaum Nasrani itu pada saat itu juga pakai salam. Itu bahasa Arab. Jadi kalau saya bicara Assalamualaikum dengan orang-orang lain, tidak ada masalah sambut saya. Itu cuma artinya salam sejahtera. Bukan bahasa bukan agama. Ya. Diagamakan. Diagamakan. Itu loh saya sedih. Jadi agama ini mau terus berkotak-kotak. Saya kemarin ada acara di Natalan, saya ucapkan Assalamualaikum. Karena itu bukan bahasa agama. Bukan agama. Untuk siapa saja. Siapa saja. Loh, di Arab tuh andu anjing ya pakai baju putih loh. Balap motor, balap mobil pakai baju putih. Jadi jangan pakaian Indonesia ibadah, baju batik dengan budaya Indonesia. Di China itu ada Muslim dengan budaya Chinanya. Jadi agama itu indah, tidak ingin mengelibas budaya. Kalau bahasa Arab itu bahasa surga, berarti dari Nabi Adam harus pakai bahasa Arab dong. Injil harus bahasa Arab, Taurat harus bahasa Arab. Privilege gitu. Tidak ada privilege mana. Privilege yang dipaksakan, yang salah memahami agama. Ahlul bait dimanai oleh Habib. Tidak ada itu. Ini kesesatan. Ini harus diluruskan. Emang sudah turun-menurun. Pengkultusan terhadap Habib. Habib didewa-dewakan. Habib seperti manusia suci. Habib itu bukan Nabi. Tidak perlu kultus begitu. Saya berontak sebagai Habib. Bisa aja saya nggak berontak. Ini kepentingan buat saya. Saya untuk iya. Maksud saya begitu. Tapi saya nggak mau. Mau tadi Bro Deddy bilang katanya saya diarahkan oleh orang. Saya nggak pernah dapat uang seperak dari manapun. Saya hidup pas-pasan. Nggak pernah dapat uang. Saya jual rumah sampai sekarang. Nggak punya rumah. Saya kontrak. Waktu saya berlalu. Saya nggak bisa kerja. Saya hidupin anak saya kuliah 3 semua. Dari saya jual rumah kos-kosan. Tapi saya happy. Ini saya. Banyak orang nuduh saya katanya saya berduit. Seperak tidak ada. Tidak dibayar pemerintah juga? Seperak kalau ada saya masuk neraka. Sekalipun dulu saya bela Ahok. Kalau ada seperak saya masuk neraka. Saya cuma mau bela orang benar aja. Ada risiko bang. Dibenci semua. Saudara saya Habib. Wah, tapi apa Bib yang bikin turning point-nya Habib begini itu apa sih? Saya tidak bisa melihat kebatilan yang menurut saya, yang saya yakin. Orang semua mengatakan saya dimusuhin, saya nggak tahu apa. Tapi itu ada nilai. Loh apa sih? Kalau begitu ngapain sih Nabi Muhammad cepot-cepot sampai ngurusin orang? Keluarga Nabi sampai harus mati semua kebunuh. Apakah semua itu harus diukurin dengan materi hidup? Saya kepingin hidup saya ini saat kali ini saya bisa membawa perubahan, saya bisa membawa perontakan. Ada risiko. Tidak ada untungnya secara materi. Saya nggak punya teman, hilang semuanya. Peluang bisnis saya hilang semua. Dituduh tadi saya, banyak orang dibilang saya bazar pemerintah. Seperak tidak ada. Saya cuma ingin hidup anak saya jadi orang baik aja. Bisa hidup selesai, itu aja. Sesimpel itu? Hidup simpel aja. Hidup cuma simpel. Ngajak kepada kebaikan, menolak kebatilan. Itu aja. Butuh keberanian aja.
Saya yakin banyak orang yang sepaham dengan saya, cuma diem aja. Kenapa diam aja? Nggak mau ambil risiko. Itu aja. Kalau mau ambil risiko, teror sana kemari. Ini hari pun istri saya itu ketak. Istri saya itu nonton YouTube, saya nggak berani. Jantungan. Kalau saya kuat, dia takut. Kalau bagi saya hidup, saya jalanin. Saya nggak ada takut sedikit. Kalau memang harus dingin, kakek saya juga belum mati di penggembala-gembala. Maka sih harus takut. Jangan kita ini membantu orang kalau ada untung dari orang itu dulu. Itu hewan lah bagi saya. Jujur saya tuh bela semua, saya bela Jokowi. Ketemu seperak tidak ada. Ini orang baik, kenapa? Tapi kan Anda akan pasti dituduh, wah ini orang pemerintah, dibayar pemerintah. Terserah. Gitu. Terserah itu. Kita nggak bisa nyenangkan semua orang. Ya. Kita bicara nggak bisa nyenangkan semua orang. Nggak usah saya. Nabi aja masih dituduh. Yang penting saya harus bersuara. Masalah orang mau terima, bismillah. Nggak mau terima, bismillah. Kewajiban saya selesai menyampaikan apa yang saya yakini kebenaran itu. Mau apa lagi hidup? Mati juga sedikit lagi udah bau tanah. Kalau kita terus takut, yang katanya pengikut Nasrani, pengikut Yesus, sampai disalib. Yang katanya Muslim, Nabi Muhammad berapa kali perang. Kok sekarang yang pengikut dua ini cuma duduk masing-masing mikirin dirinya masing-masing? Kalau semua bicara, ini nggak akan terjadi radikal-radikal. Kalau cuma agama itu mengajarkan sholat dan puasa, nggak perlu turun Nabi. Inti Nabi itu perlawanan terhadap kebatilan. Itu loh pun, itu kenabian itu melawan kebatilan. Musa, Yesus, Muhammad itu melawan kebatilan. Ritual nanti setelah di Madinah, 13 tahun di Mekah tuh Nabi nggak ada ritual. Kemanusiaan yang dibawa. Tapi sekarang agama cuma apa? Jadi berhala tempat ibadah. Tuhannya dikandangin aja. Sudah merasa besok masuk surga? Belum tentu. Bahkan beberapa ada yang bisa jadi bisnis ya? Semua bisnis. Demi Allah, kalau emang saya tuh harus mati dibunuh, saya tersenyum. Kapan lagi? Tapi biar bagaimanapun juga, apapun itu, nggak sedikit juga yang mendukung pernyataan-pernyataan dari Habib Kribo. Banyak musuhnya. Ada sebagian Habib nggak suka sama saya. Karena terus kehabibannya. Tapi banyak juga yang mendukung Anda. Oh, alhamdulillah. Banyak dari tokoh-tokoh telepon saya. Terlepas bahasa saya ini suka kasar, di semua dianggap kasar. Saya keluar dari hati yang bersih kok. Karena saya gunakan bahasa saya mau jadi diri saya sendiri. Ya. Dan nggak harus jadi orang lain. Ya. Yang penting lihat omongan saya ini, kalau salah, buang, itu aja. Ya, ya. Jangan nilai pribadi saya lah. Tapi nilai... Iya, nilai apa yang dibicarakan. Kalau mau nilai pribadi orang, semua orang punya aib. Iya. Tapi lihat konteksnya. Konteksnya, itu, ya. Kalau mau cari aib orang, semua orang punya aib. Semua orang kena, pasti kena. Cari-cari mah nggak ada yang bersih. Ya, saya nggak pernah takut dengan dosa saya pribadi. Orang caci maki saya, tak apa-apa. Mau dosa, semua orang punya dosa. Apa terus orang dosa nggak boleh jadi baik, orang baik? Boleh, iya. Boleh. Baik. Luar biasa Habib. Oke Habib, sehat terus ya Habib ya. Alhamdulillah. Dan terus membicarakan apa yang menurut Anda benar, karena mungkin kita juga butuh asupan dari ya kalau satu bicara satu juga harus ada yang counter attack juga, biasanya seperti itu kan. Ada. Ya. Jadi ini semua reaksi adalah. Ya. Reaksi aja. Karena sebab akibat gitu itu intinya menurut Anda ya. Ya, itu juga ini jadikan aja pembelajaran untuk Indonesia lebih baik. Okay. Saya nggak bermusuhan sama siapapun. Saya terhadap pribadi Bahar saya nggak benci. Terhadap pribadi saya nggak benci. Cuma saya ingin apa? Saya mensikapi apa? Kritik perilakunya. Ya konteksnya ya. Konteksnya. Ya. Dan ini Habib bicara sebenarnya tujuannya tetap aja ini untuk kelangsungan NKRI ya. Itu bukan satu. untuk memecah belah. Itu kewajiban saya membela NKRI Pancasila. Ya. Oke. Saya harus menjaga itu. Siap. Ya, pertama saya katakan inilah definisi pribumi yang sesungguhnya. Mampu berasimilasi dengan budaya lokal, budaya setempat secara egaliter, atau bahasa kitanya itu ya mampu membumi. Ya, Habib Kribo inilah sosok
pribumi itu, walaupun dia itu adalah seorang sosok keturunan juga, tapi jiwanya itu udah jiwa NKRI. Nah, selanjutnya, saking rendahnya SDM orang Indonesia itu, muncullah stigma di masyarakat hari ini bahwa ketika melihat orang Arab kita anggap orang yang paling alim, kita melihat orang luar negeri kita anggap mereka adalah orang yang pinter, orang yang cerdas. Kita melihat orang Cina kita anggap mereka lah yang kemudian punya mindset orang kaya, kan seperti itu. Ini di lapangan seperti itu masyarakat kita. Terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan NKRI, harga mati.